Berjumpa lagi bersama Bu Rosa di Sentra Balok. Mari merancang dan membangun. Anak-anak, hari ini kita kembali bertemu di Sentra Balok minggu yang ke-7. Tema kita masih tetap sama seperti minggu yang kemarin. Kita akan belajar tentang alat-alat komunikasi. Lalu subtema kita kalau minggu kemarin tentang alat komunikasi yang modern, untuk minggu ini kita akan belajar tentang alat-alat komunikasi yang sederhana atau alat komunikasi tradisional, dan subtema kita tentang kentongan. Anak-anak, yang kalian dengar di awal tadi, Bu Rosa sudah membunyikan kentongan. Bunyi kentongan seperti tadi. Apakah kalian pernah melihat kentongan? Pasti anak-anak sudah banyak yang melihat kentongan. Kentongan itu adalah alat komunikasi tradisional pada zaman dulu. Jadi ketika belum ada HP, belum ada televisi, orang-orang menyampaikan berita bisa lewat kentongan. Ya, kentongan ini biasanya bisa terbuat dari bambu atau terbuat dari kayu. Dan kentongan biasanya juga diletakkan di pos-pos ronda, ya, dipakai oleh para penjaga malam untuk menjaga kampung supaya kampungnya aman dari pencuri atau orang-orang jahat yang lainnya. Nah, anak-anak, selain kentongan tadi, masih ada beberapa contoh-contoh alat komunikasi tradisional atau sederhana yang lain. Nanti anak-anak bisa melihat alat-alat tersebut yang ditunjukkan oleh Bu Rosa. Sekarang Bu Rosa akan menunjukkan gambar-gambar alat-alat komunikasi sederhana atau tradisional. Yang pertama ada kentongan. Kentongan bisa terbuat dari bambu atau dari kayu. Lalu yang kedua ada lonceng. Yang ketiga ada bendera. Yang keempat ada beduk. 5 peluit. 6 gong. 7 bisa juga gambar jari. Nah, itu tadi adalah alat-alat komunikasi sederhana atau tradisional yang sering dipakai oleh orang-orang. Lalu anak-anak kalian juga pasti tahu bahwa di dalam tempat-tempat ibadat juga sering ada alat komunikasi tradisional tersebut. Nah, misalnya seperti di gereja ada alat komunikasi tradisional lonceng. Jika lonceng dibunyikan maka akan ada misa. Lalu di gereja juga ada gong. Nah, kalau untuk di masjid ada beduk. Nah, nanti anak-anak mencari contoh-contoh yang lain, alat-alat komunikasi yang ada di tempat-tempat ibadah dan kalian sebutkan. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa pada zaman dulu ketika orang mau menyampaikan berita, mau berkomunikasi dengan orang lain menggunakan kentongan. Nah, sekarang Bu Rosa akan menjelaskan arti dari jumlah pukulan kentongan. Ya, pukulan jumlahnya 1 seperti ini. Ini artinya ada rojopati atau ada orang meninggal. Lalu kentongan yang jumlahnya 2 seperti ini. Ini artinya ada maling, ada pencuri, jadi kita diharapkan waspada. Lalu pukulan yang jumlahnya 3. Kalau yang jumlahnya 3 seperti ini, itu artinya ada omah kobong, ya, ada kebakaran, ada rumah yang terbakar. Sekarang pukulan yang keempat seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kalau yang seperti ini artinya ada
banjir bandang, ada banjir yang tiba-tiba datang. Lalu kalau pukulan yang kelima ya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kira-kira apa anak-anak? Ini artinya ada kewan hilang atau ada binatang yang hilang ya. Itu pukulan, arti pukulan 5. Kalau sekarang 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang seperti ini artinya keadaan suasana di tempat tersebut aman, tidak ada bahaya apapun. Lalu kalau misalnya kentongan dibunyikan terus-menerus ya dan cepat seperti ini, biasanya ada bahaya. Jadi semua warga harap keluar untuk melihat apa bahaya yang ada di situ dan segera ditanggulangi agar cepat hilang. Seperti itu anak-anak arti pukulan kentongan. Sekarang Bu Rosa akan memberikan contoh lagu yang judulnya Suara Kentongan. Anak-anak perhatikan, dengarkan baik-baik supaya kalian mengerti, kalian bisa menyanyikannya dengan baik. Dengarkan ya. Kenthong siji raja pati ilingo, kenthong loro ana maling jegelen, kenthong telu omah kobong, kenthong papat banjir bandang, kenthong 5 kewan ilang golek ana, kenthong 6 tondo aman gliliro. Iku wajib dingerteni karo kabeh masyarakat. Iku unine, iku swarane, iku tandane, tanda bahaya kentongan. Itu tadi contoh dari Bu Rosa. Kalian dengarkan baik-baik dan kalian nanti menyanyi sendiri, pasti bisa. Sebelum melanjutkan kegiatan pada hari ini, kita akan berolahraga dulu. Olahraga yang akan kita lakukan, kita akan menggelindingkan bola untuk bermain bowling. Nah, anak-anak yang di rumah punya permainan bowling, nanti kalian boleh menggunakan itu yang seperti ini ya. Ada bola dan ini ada bowlingnya. Kalau misalnya anak-anak tidak punya, nanti kalian boleh menggunakan gelas plastik atau botol-botol plastik yang sudah tidak dipakai lagi. Sekarang perhatikan contoh dari Bu Rosa ya, cara bermainnya. Nanti bowling atau gelas atau botol-botol kita taruh, kita jejerkan seperti ini. Lalu kita berdiri agak jauh dari bowling tersebut. Kita pegang bola, lalu kita gelindingkan bola ini ke arah bowling yang sudah kita atur tadi. Kita siapkan gambar kentongan, lalu nanti setelah itu gambar kentongan boleh diwarnai dengan krayon supaya lebih bagus. Warnanya terserah anak-anak. Ini Bu Rosa sudah membuat contoh 2. Nanti kalau anak-anak mau mewarnai dengan warna yang lain boleh. Setelah dicocok, nanti gambar kentongan akan kita tempelkan di buku tempel. Jangan lupa saat anak-anak mencocok jaraknya dekat-dekat supaya nanti lebih mudah untuk disobek. Dan kalau anak-anak mencocok di pinggir garis hitamnya. Perhatikan contohnya Bu Rosa.
Untuk kegiatan berikutnya, kita akan menghitung gambar benda sesuai dengan jumlahnya. Setelah dihitung, lalu nanti kita akan menulis jumlahnya di bagian bawah. Nah, di sini Bu Rosa sudah menyiapkan lembar kerjanya. Nanti supaya lebih bagus, anak-anak boleh kalian warnai gambar itu sesuai dengan keinginan kalian. Ya, untuk anak TK kecil dan anak-anak TK besar ada sebagian gambar yang tidak sama. Nah, sekarang kita hitung dulu. Dari amplop ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di bagian amplop kita tulis angka 9. Lalu untuk kentongannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tulis angka 10. Nah, seperti ini. Dan untuk yang lain nanti anak-anak hitung sendiri dan tulis jumlahnya sendiri. Dan untuk kegiatan kita yang terakhir, nanti kita akan menggambar macam-macam alat komunikasi sederhana atau tradisional. Kita siapkan buku gambar, lalu buku gambar kita garis menjadi 6 bagian, 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lalu di sini anak-anak kita akan menggambar kentongan, akan menggambar lonceng, akan menggambar bendera, menggambar beduk, peluit, dan gong. Nah, ini contoh yang sudah Bu Rosa gambarkan. Nanti kalian boleh menggambar yang lebih bagus dari contohnya Bu Rosa. Anak-anak, demikian tadi kegiatan kita di Sentra Balok minggu yang ke-7 ya. Jadi nanti anak-anak diulangi Bu Rosa sekali lagi. Yang pertama, kita akan menggelindingkan bola bermain bowling. Lalu yang kedua, anak-anak nanti menyebutkan macam-macam alat komunikasi sederhana atau tradisional. Lalu yang ketiga, nanti anak-anak menyanyikan suara kentongan seperti contohnya Bu Rosa tadi. Yang keempat, anak-anak mencocok gambar kentongan. Yang kelima, anak-anak mengelompokkan atau menghitung benda-benda yang bentuknya sama lalu ditulis jumlahnya. Dan yang terakhir, anak-anak menggambar macam-macam alat komunikasi sederhana atau tradisional. Itu tadi kegiatan hari ini. Selamat mengerjakan, tetap semangat, Tuhan memberkati.